Jika Anda sedang mencari informasi seputar berobat IVF di Penang, Malaysia, berapa biayanya, di mana rumah sakit yang bagus untuk program IVF, dan dengan dokter siapa? Oke, dalam video kali ini saya akan membahas harga terbaru program IVF di Penang, Malaysia. Saya akan membahas secara ringkas dan detail, hanya dalam waktu sekitar 5 menit saja. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang di channel Info Berobat di Penang. Perkenalkan, nama saya Adi. Di dalam channel ini saya memberikan informasi seputar berobat di Penang, Malaysia. Jika Anda memerlukan informasi seputar berobat di Penang, silahkan subscribe channel ini. Terima kasih. Oke, di awal video saya sudah mengatakan saya akan membahas seputar program IVF di Penang. Dalam video kali ini saya akan membahas IVF yang ada di Klinik Genesis. Klinik Genesis adalah sebuah klinik kesuburan yang dalam hal ini bisa menangani program IVF atau program bayi tabung. Klinik Genesis inilah yang paling terkenal di Penang, Malaysia. Di Klinik Genesis ada dokter spesialis kandungan atau spesialis program bayi tabung. Namanya adalah Dr. Eng Peng Wah. Dokter inilah yang sudah memiliki jam terbangnya tinggi. Beliau sangat berpengalaman dalam program IVF. Baik, sebelum saya melanjutkan membahas seputar IVF di Penang, saya akan sedikit memberikan informasi terkait penginapan selama Anda berobat di Penang. Mungkin informasi ini cukup berguna untuk Anda, karena program bayi tabung ini tidak sekali stay terus di Penang. Tidak seperti itu. Jadi hari pertama pemeriksaan di Penang nanti sekitar 7 hari, kemudian nanti pulang ke Indonesia, tunggu sebulan 2 bulan, baru ke Penang lagi, di Penang sekitar 2 minggu, kemudian pulang lagi ke Indonesia. Biasanya seperti itulah tahapan proses IVF di Klinik Genesis. Nah, tentunya selama Anda berada di Penang, Anda pastinya butuh hotel ataupun penginapan. Jika Anda memerlukan penginapan, saya memiliki penginapan yang bisa disewa per malam. Fasilitasnya setiap kamar ada AC, kemudian dilengkapi dengan internet kecepatan tinggi. Ada alat pemanas air untuk mandi, ada mesin cuci, ada kompor gas, ada kulkas, dan peralatan dapur untuk memasak. Lokasi penginapan kami ini memang cukup jauh dari Klinik Genesis. Kalau jalan kaki tidak bisa. Kalau dari penginapan kami menuju Klinik Genesis, itu harus naik Grab sekitar 15 menit. Ya, memang cocoknya penginapan kami ini untuk orang-orang yang stay-nya lama. Stay dalam sekitar 2 minggu kayak gitulah. Tetapi jika prediksi Anda di Penang cuma sekitar 2 hari saja, ya lebih baik cari hotel ataupun penginapan di sekitar Klinik Genesis. Itu banyak sekali. Tapi kalau Anda ingin stay panjang, stay lama ya, dan tertarik menyewa di tempat kami, silahkan hubungi saya. Di tempat kami, pasien-pasien Klinik Genesis juga banyak yang menyewa. Penginapan kami ini dekat dengan pasar tradisional. Jadi jika Anda ingin masak sendiri, itu tinggal pergi ke pasar, dekat saja jalan kaki. Baik, kita lanjutkan membahas program IVF di Klinik Genesis Penang, Malaysia. Oke, langkah pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda ingin berobat IVF di Klinik Genesis adalah Anda harus membuat janji dulu dengan dokter. Bisa melalui nomor WhatsApp ataupun melalui email. Nomor WhatsApp Klinik Genesis saya tulis di dalam video ini ya, di bawah. Nanti pihak Klinik Genesis akan mengatur pertemuan Anda. Anda harus datang berdua dengan pasangan. Karena untuk menjalani program IVF, ini ada beberapa tahapan pemeriksaan. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan suami istri. Untuk suami akan dicek spermanya. Kemudian untuk istri akan diambil darah. Kemudian akan di-scan vaginanya. Dan ada beberapa tahapan-tahapan pemeriksaan lainnya. Biaya pemeriksaan di tahap awal ini sebesar Rp1.400 atau setara dengan 6 juta rupiah. Ini hanya untuk pemeriksaannya saja ya, belum termasuk obat. Setelah Anda menjalani pemeriksaan dan dokter mengatakan bahwa Anda bisa melanjutkan untuk tahap IVF, maka dokter akan memberikan obat untuk stimulasi atau obat suntik hormon. Obat suntik hormon harganya sekitar Rp6.000 sampai dengan Rp9.000 atau setara dengan 26 juta sampai dengan 39 juta rupiah. Penyuntikan hormon biasanya sekitar 7 hari suntik. Jadi setiap hari Anda akan melakukan suntik hormon. Setelah selesai penyuntikan hormon, maka dokter akan melakukan pemeriksaan apakah telurnya sudah besar atau belum. Jika telurnya sudah cukup besar, artinya telur itu bisa diambil dan disatukan dengan sperma suami. Tetapi jika telurnya masih kecil, maka Anda akan diberi obat lagi. Biasanya akan ditambahkan obat untuk 3 hari ke depan. Itulah mengapa obatnya sekitar Rp6.000 sampai dengan Rp9.000. Kalau tidak ada tambahan suntikan mungkin sekitar Rp6.000. Tapi kalau ada penambahan obat suntikan karena telurnya belum besar, maka kemungkinan harga obatnya sekitar Rp9.000 total semuanya ya.
Setelah Anda menjalani tahap stimulasi atau penyuntikan hormon, maka tahap selanjutnya adalah tahap OPU atau ovum pick up, atau pengambilan sel telur. Sel telur ini nantinya akan disatukan dengan sperma dan pada proses akhir akan menjadi embrio. Harga proses OPU atau proses pengambilan sel telur itu sekitar Rp13.000 atau setara dengan Rp56 juta. Setelah Anda menjalani tahap OPU atau pengambilan sel telur dan sel telur itu disatukan dengan sperma dan menghasilkan embrio, maka ada tahapan selanjutnya yaitu transfer embrio ke dalam rahim. Namun sebelum melewati tahap itu, ada tahapan yang cukup krusial dalam hal ini, yaitu proses PGTA. PGTA itu secara ringkas, itu mencari sebuah embrio yang bagus, yang akan ditanam ke dalam rahim Anda. Contohnya, Anda memiliki 5 embrio. Dari kelima embrio ini, akan dipilih embrio yang paling bagus untuk ditanam ke dalam rahim. Nah, itu disebut dengan proses PGTA. Tapi ini sifatnya opsional. Anda bisa melakukannya, ataupun Anda tidak melakukannya pun tidak apa-apa. Akan tetapi, jika selama ini Anda memiliki riwayat keguguran, Anda pernah hamil tapi keguguran, Anda disarankan untuk melakukan PGTA. Harga untuk proses PGTA ini sekitar Rp3.500 atau setara dengan Rp15 juta per embrio. Kalau 2 embrio ya dikalikanlah kelipatannya. Nah, setelah Anda mendapatkan embrio, kemudian Anda akan menjalani tahap yang paling akhir, yaitu transfer embrio ke dalam rahim. Tapi biasanya setelah Anda melakukan suntik-suntik stimulasi dan Anda mendapatkan embrio, itu embrio tidak serta-merta ditanam ke rahim Anda. Tidak, biasanya akan menunggu waktu sekitar 2 bulan, baru ditanam ke rahim. Mengapa harus menunggu 2 bulan? Ini bertujuan supaya rahim Anda kuat, karena sebelum ini Anda melakukan stimulasi atau suntik hormon. Jadi untuk memasukkan embrio ke dalam rahim, maka harus menunggu rahim itu kuat terlebih dahulu. Dan embrio ini akan disimpan. Biaya untuk penyimpanan embrio itu sekitar Rp2.500. Penyimpanan embrio ini jangka waktunya adalah 1 tahun. Nanti di tahun berikutnya jika Anda masih memiliki embrio, maka Anda harus membayar untuk penyimpanan embrio lagi. Untuk memperpanjang penyimpanan embrio, harganya itu Rp700 atau sekitar Rp3 juta. Lebih murah dari yang pertama. Setelah rahim kuat dan siap untuk ditransfer embrio, maka Anda akan menjalani proses yang disebut FET atau Frozen Embryo Transfer. Biaya untuk FET sebesar Rp9.000 atau setara dengan Rp39 juta. Setelah proses embrio ditanam ke dalam rahim, maka dalam sekitar 10 hari atau 2 minggu, Anda bisa melakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui hamil atau tidak. Pemeriksaan darah ini bisa Anda lakukan di Indonesia, ataupun Anda bisa melakukannya di klinik Genesis. Itu terpulang kepada Anda. Total semuanya untuk program bayi tabung di klinik Genesis, itu sebesar Rp35.000 atau setara dengan Rp150 juta. Harga yang saya sebutkan dalam video ini adalah pada tahun 2026 dengan asumsi Rp1 adalah Rp4.300. Mungkin harga ini sewaktu-waktu akan naik ya. Jika ada perubahan harga akan saya update dalam channel ini. Jadi pastikan Anda untuk subscribe channel ini. Terima kasih karena telah menonton video ini. Saya Adi, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.